Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Setiawan, NPM 1811060384, kelas Biologi D. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang pertama ada definisi ataupun konsep. Nah, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dan bisa disingkat PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik ini melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini juga dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi memahaminya. Melalui PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, a guiding question, dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Nah, pada pertanyaan terjawab secara langsung, peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. Nah, PJBL ini merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama itu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua membutuhkan banyak biaya. Yang ketiga, banyak struktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana struktur memegang peran utama di kelas. Kemudian yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Kemudian yang kelima ada peserta didik yang memiliki kelemahan atau dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Kemudian yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Kemudian yang ketujuh ataupun yang terakhir, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami objek secara keseluruhan. Kemudian ada keuntungan pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang pertama, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang kedua, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Kemudian yang ketiga, melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Kemudian yang keempat, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Kemudian ada langkah-langkah operasional. Yang pertama ini penentuan pertanyaan mendasar, kemudian yang kedua menyusun perencanaan proyek, kemudian yang ketiga menyusun jadwal, kemudian yang keempat monitoring, kemudian yang kelima menguji hasil, kemudian yang keenam evaluasi pengalaman. Nah, kemudian ada sistem penilaian dalam PJBL ini. Nah, penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode ataupun waktu tertentu. Tugas tersebut ini berupa investigasi sejak dari perencanaan pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan menyelidiki, kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Pada proyek penilaian, setidaknya ada 3 hal yang perlu ditimbangkan. Yang pertama, ada kemampuan pengolahan. Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu, pengumpulan data, serta penulisan laporan. Kemudian yang kedua, relevansi. Kesesuaian dengan mata pelajaran
dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran berbasis proyek ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.